La ilaha illa huwa itu ego. La ilaha illa anta itu ego. La ilaha illa ana harus tanpa ego. Jadi selalu tambatkan, sandarkan keinginanmu, sandarkan egomu kepada Allah. Jangan menghilangkan ego. La ilaha illa ana itu benar ketika di dalam kesunyian, di dalam keheningan. Tetapi salah ketika diucapkan. Salah dan benar itu ada, baik buruk ada. Tapi orang salah dan orang benar, orang baik dan orang buruk itu sebenarnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Teman-teman semua, alhamdulillah kita di Q&A lagi ya. Ada pertanyaan-pertanyaan masih di pertanyaan dari ini ya Kak ya, dari peserta webinar Dzikir La Ilaha Illallah. Ya, pertanyaannya banyak, perlu beberapa Q&A untuk menjawab semua. Ya, saya kira saya perlu tegaskan kembali di bulan Ramadan ini kita ada event Dzikir Nafas Puasa ya. Ya, ini bisa diikuti secara gratis. Kalau ingin mendapatkan bukunya, ya, nah kalau bukunya berbayar, tapi ikut. Kalau nggak punya buku ikut boleh, wong itu hanya itu praktek-praktek itu. Nanti teman-teman bisa menghubungi admin Tasawuf Indonesia ya yang ikut bergabung. Ya baik, ada pertanyaan apa? Oke. Yang pertama, Assalamualaikum, saya Fuad dari Bengkulu. Ya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Saya berperan sebagai terapis. Bagi orang sakit, kebenaran satu-satunya adalah kesembuhan. Tapi dengan tasawuf, kebenaran itu adalah terbebas dari ingin sembuh dan stop berusaha untuk sembuh. Sepertinya kita di hadapan pasien muter-muter. Tolong pencerahannya, matur suwun. Iya, memang paradoks. Jadi kalau teman-teman belajar nanti yang terutama yang ikut program 200 jam ya. Kan atau yang enggak, yang ini kalau saya sama kami hari Jumat itu apa Kak? Kerangka konsep Sufi Healing. Metode tasawuf itu metodenya apa? Landasannya iman, Islam, ihsan. Metodenya syariat, hakikat, ma'rifat. Objeknya nafas, qalb, jasad dan nafas dan ruh. Tujuan terapi tasawuf itu meningkatkan level nafas, bukan sembuh. Iya. Itu teorinya. Teorinya. Nah, tetapi nanti di dalam praktek kita akan berhadapan dengan orang yang tidak berteori seperti ini kan. Pasien kan nggak bisa dipaksa pakai teori ini, iya. Betul nggak? Iya benar. Maksud pasiennya buat ajari sih, tapi tasawuf adalah enggak kan ya. Nah, jadi ya di dalam 20 tahun saya praktek ya memang dihadapkan dengan seperti itu. Maka ya kalau di program 200 jam itu kita nanti akan sering latihan dan studi kasus itu ya Kak ya. Studi kasus tentang apa problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat, sebenarnya bukan hanya kesehatan ya. Jadi kalau praktisi tasawuf itu sebenarnya bukan hanya kesehatan, tapi problem-problem rumah tangga. Bagaimana ketika ada orang mengeluh istrinya atau suaminya selingkuh, terus ekonominya sedang begini, bagaimana kita sebagai praktisi itu mendampingi gitu. Tetapi orang datang ke kita itu memang dari awalnya kan ingin keluar dari masalah menurut egonya itu. Iya. Sehingga yang dihadapi oleh Pak Fuad ya nanti akan dihadapi oleh semua praktisi memang. Ya akan dihadapi oleh semua praktisi. Lalu bagaimana caranya? Nah, sebenarnya yang paling penting menghayati itu terapisnya. Nah, terapisnya, yang pasiennya nggak usah dipaksa seperti itu. Ya pasien itu misalnya datang ke kita, terus apa namanya kita memaksa dia memahami kita. Nah, kan rumusnya yang waras ngalah Kak. Iya. Rumusnya itu yang waras ngalah. Jadi kitanya yang harus ngalah. Jangan terus berdebat, ego lagi nanti. Iya kan Kak? Oh pasiennya debat sama apa? Terapisnya debat sama pasien, kan ego itu. Iya. Nambah masalah. Makanya kalau di Tasawuf Indonesia nanti di program 200 jam ya itu kan kemarin ada Pak siapa saya lupa asmanya Nyon Sewu Pak yang dari Bogor itu Pak Eko ya Pak siapa ya. Nah itu datang ke sini ke Semarang, saya tunjukkan kan beliau peserta 200 jam. Jadi nanti kalau kita belajar di 200 jam itu kan kita akan mempelajari klien, bukan mempelajari klien, mendampingi klien memahami dirinya sendiri tanpa dia sadari. Nah itu kan tekniknya begitu sebenarnya, ada tekniknya. Jadi nanti kita ajari dia untuk
memahami kira-kira apa yang kira-kira bagaimana dia tanpa sadar dia memahami dirinya sendiri, walaupun tidak selalu berhasil ya. Iya, karena orang itu di benaknya itu kan begegeng kadang-kadang. Iya. Wis pokoknya kudu dang bar gitu. Jadi dia nggak sabar dengan teknik terapi kita. Iya. Makanya nanti ada terapi zikir cepat, ada nggak? Kan kami tahu kan ada zikir cepat, zikir menengah, zikir itu kan untuk jagani itu tadi. Untuk apa? Agar kita punya banyak ruang, punya banyak apa? Pilihan ya, choice. Bagaimana terapi orang tergantung situasi. Nah, gitu. Makanya kalau melihat orangnya ini vibrasi spiritualnya kuat, nah, kita ajak dia ke mendalam, lebih dalam. Tapi ada orang yang nyun sewu. Ada orang yang datang, Ustaz, suami saya selingkuh, pokoknya biar nggak selingkuh gimana? Ya sudah gitu, mbok ajak memahami diri, gue malah marah nanti. Misalnya orang begitu ya contoh aja. Lalu tiba-tiba kita ngomong, Bu, perubahan harus berasal dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau dia paham itu anugerah luar biasa. Tapi kita memaksa dia paham, kita yang keliru juga. Ya akhirnya kita pakai teknik zikir cepat aja kan. Nggak usah seperti saya tunjukkan tadi ke Pak Eko yang dari Bogor itu. Yang jauh Pak, kalau namanya keliru ya, saya agak lupa asmane. Nah itu kan ada nama, terus disuruh cek nanti, ada cek emosi, ada cek bawah sadar, ada cek gini, ada cek alamul batin, ada cek ini kan ada itu. Nah itu kalau diajak begitu mau luar biasa ini. Tapi ada orang yang kadang-kadang ditanya namanya aja dia males, saking ininya, saking pokoknya ini suami saya marah-marah sudah ke kita itu. Mau dicek gitu ya nggak sempet Kak. Makanya nanti ada pilihan-pilihan, teknik cepat, teknik ini. Nah, lalu saya balik lagi. Jadi fokus kita sebenarnya bahwa terapi tasawuf pada meningkatkan level nafas, itu nafasnya si terapis. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika seseorang ingin atau berpraktek sebagai praktisi tasawuf, kan tadi Pak Fuad bilang bahwa di dalam tasawuf itu melampaui sembuh dan tidak sembuh. Nah, yang perlu melampaui bukan pasiennya Kak, yang paling penting, tapi terapisnya. Ya sudah, kalau teknik ya misalnya saya lah. Gampangannya gini, saya sebagai praktisi, saya memohon kepada Allah agar saya melampaui hukum itu. Saya memohon kepada Allah agar saya tidak terlalu fokus pada sembuhnya pasien. Terus pokoknya kalau derek jenengan ya. Jadi waktu nerapi gitu, tapi tekniknya ya teknik yang dipahami oleh pasien gitu kan. Nggih, nanti bekam aja Bu, atau nanti doa ini, zikir ini gitu. Kan yang dia pahami begitu kan. Jadi saya nggak memaksa teori ini dipraktekkan ke pasien. Nah, nanti akan ada pasien, juga ada banyak bahkan pasien yang ingin sebenarnya ketika dia mengalami kegundahan material, itu adalah undangan untuk menuju ke dalam, masuk ke dunia spiritual. Dia sadar ada. Lalu kita ajak untuk menyelami diri dengan teknik yang panjang tadi, di status klien tadi. Kita periksa ini, dia seneng malah. Ada. Tapi ada orang ini ngopo gitu kan. Iya, ada. Pokoknya aku ini golek dikira opo gitu kan. Ya, itu kan kita bisa meraba ya. Ego kita bisa meraba, apalagi kalau sudah terapi lama, sudah jadi terapis lama. Ini kita bisa meraba lah orang ini. Kalau saya paksa untuk ngajak masuk ke dunia spiritual, nanti malah dia nggak nyaman. Kadang-kadang sing teko iku, maaf kadang-kadang pasiennya itu kiai kan. Oh kiai, mbok ajak kita berusaha menasihati masuk dunia spiritual marah-marah deh. Iya kan, malah marah. Kan banyak itu pasien ke saya, kiai terkenal. Mungkin kalau saya sebut ya ada yang kenal. Tapi kan itu kan apa namanya, etika di dalam praktek itu nggak boleh menyebut nama. Ya nggak boleh menyebut nama, nggak boleh. Nah itu kalau dia kiai terus bu ajari apa kolbu nafas itu kan dia sudah merasa tahu nggak? Iya, egonya terlalu. Egonya sudah kuat duluan. Kita ajari gitu marah dia, walaupun disenyum-senyum, tapi hatinya kan bisa marah. Ya sudah, kita pakai teknik-teknik yang kira-kira membuat beliau nyaman ya. Misalnya ngeten yai, nanti kalau di hadis itu ada kalau sakit di daerah tertentu kata Rasulullah do yadaka allati ta'lam sumakul bismillahi salasan. Terus kan oh nggih nanti dipatokan gini nggih. Nah, kan itu kan agak nyaman dia, enggak koyo diajari gitu loh. Atau ya sudah nanti dipijit titik ini nggih. Nah, misalnya dia
problem lambung misalnya, kan nanti diajari juga, saya ajari juga ya, kalau di 200 jam itu titik lambung di sini nanti dipegang, dibacain ini, titik ginjal di sini nanti ya, gitu, itu kan nyaman kan. Nek bu ajak ke ruang seperti itu malah menimbulkan gengsinya yang naik, yo jangan. Apalagi kiai. Malah kadang-kadang itu memang mengobati itu tantangannya ya, satu di orang yang sangat tidak tahu. Pokoknya kalau kepengen wiridane nopo, atau orang yang sangat banyak tahu kan. Tapi itu ya, nggak perlu dinilai juga, nggak perlu nilai baik buruk. Nah, jadi ngoten ya, jadi fokusnya ke diri. Jadi yang melampaui sembuh dan tidak sembuh itu diri kita. Terapisnya ada ya. Jangan sampai kita nerapi pasiennya sembuh lalu sombong. Pasiennya nggak sembuh putus asa. Nah, itu podo salahin. Ya sudah sembuh, memang kita nggak nyembuhkan. Makanya saya mau kami kan mesti eling ya dulu waktu jadi terapis. Sampean aku nek jadi terapis. Kalau sembuh sombong, kalau nggak sembuh takut, amatir berarti. Amatiran. Berarti kamu merasa kamu yang menyembuhkan kan? Padahal mari Allah yang menyembuhkan, sembuh itu. Nggak sembuh ya Allah yang pengendaki juga. Ya wallahu a'lam. Nah gitu kan. Ya, ada lagi? Selanjutnya masih dengan orang yang sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Hati saya selalu menginginkan untuk selalu di la ilaha illa ana. Zikir idola saya, inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Apakah itu ego? Apakah saya memaksakan diri? Tolong pencerahannya, matur suwun. Ya kalau ego jelas kan ingin. Ingin tadi. Nah, kalau ingin berarti ego, tapi ego jangan disalahin. Nah, gitu loh. Jadi jangan lihat ego itu seperti musuh kan. Loh, ego itu kamu kok mau musuhi. Ego itu diri kita sebenarnya, diri yang walaupun itu diri yang ilusif, tapi ilusif itu kan hanya bahasa filsafat, tetapi secara realitas kan ono kan. Iya kan? Secara realitas kan terasa. Jadi ego itu jangan dimusuhi. Nah, jadi kalau cuma rumusnya kemarin sudah saya sampaikan, mustahil kita bisa la ilaha illa ana jika ingin. Nah, terus gimana mau satu saya ingin kok? Kan gitu pertanyaannya. Ya sudah, akui aja nggih, ya Allah saya ingin gitu. Gitu toh. Mengakui walaupun nggih ya Allah saya tahu bahwa kalau saya ingin ini saya nggak bisa la ilaha illa, tapi saya itu ingin ya Allah, gitu loh caranya. Jadi selalu tambatkan, sandarkan keinginanmu, sandarkan egomu kepada Allah. Jangan menghilangkan ego. Kalau orang nanti membenci ego bisa bahaya. Alah bahaya. Kasus-kasus problem-problem orang ingin meninggalkan dunia secara cepat itu kan karena benci egonya kan. Makanya ego itu biasa. Biasa ngono iku. Nah, ngono iku. Seperti kita ngomong anak itu loh kan. Saya kan ngomong anak, ngomong Hawa, ngomong anak-anak saya. Ya namanya anak ya begitu, tapi kan tetap kita sayangi kan. Misalnya namanya anak ya mintanya macam-macam. Mau ke rumah sana itu semua barang itu bisa sakdek saja. Itu namanya anak. Misalnya ayah beliin ini, ayah ayo ke sini ya. Itu namanya anak kan. Ya, apa kita tidak pernah kehilangan kasih sayang, tidak pernah. Walaupun kita bisa nggak setuju sama dia. Gitu loh ya. Jadi dianggap ego itu ya kayak anak, disayangi. Ya, lalu jangan dibenci. Jangan dibenci. Kalau dibenci ya. Jadi kalau masih ingin seperti itu, keinginan itu jelas tidak salah secara syariat. Ya, jelas tidak salah. Pengen kayak ngono ku apik. Tetapi ingatlah bahwa inginmu itu adalah penghambat untuk menuju ke la ilaha illa ana. Tetapi ingin itu nyata. Dihilangkan nanti kita akan membuat konflik baru. Karena yang ingin menghilangkan adalah ingin yang lain. Ego yang lain, maka apa? Ya diakui, biar berhenti gitu. Keinginannya nggak beranak pinak gitu. Ya diakui aja. Terus saya selalu mendoakan itu gini guys, semoga-moga ketemu guru. Nah, itu selalu mendoakan gitu. Guru yang membimbing. Nah, ya terus kan. Oke, selanjutnya dari Muhammad Furqan. Ya. Masya Allah, harus diulang-ulang ketika ada pertanyaan tentang siapa aku. Tadi Abah menjelaskan dengan sangat tegas, walaupun sedikit mengkritisi teman-teman yang lain, bahwa aku yang percikan ilahi itu tetap makhluk, bukan Allah itu sendiri. Cuma melalui amrnya tanpa sebab akibat. Inilah titik peradaban yang benar-benar dirasakan, bukan hanya difahami secara intelektual karena dikhawatirkan terpleset. Sepertinya ini pernyataan. Iya, pernyataan yang bagus ya. Saya kira itu benar ya.
Jadi memang kita harus memahami ketika aku itu teridentifikasi berarti makhluk. Karena teridentifikasi. Jadi kalau yang disebut aku besar, A besar itu yang nggak teridentifikasi. Makanya saya ulang lagi ya, ini karena penting ya. La ilaha illa ana itu benar ketika di dalam kesunyian, di dalam keheningan. Tetapi salah ketika diucapkan. itu. Karena ketika diucap berarti nunjuk kan. Iya, nunjuk. Iya, kalau nunjuk berarti identitas. Kalau identitas ya jelas bukan Allah. Ya, jadi kalau sudah nunjuk pakai identitas ya jadi bukan Allah. Nah, makanya ya tidak usah. Nah, terus disadari saja, oh ini bukan. Makanya jawabannya huwalah huwa ya. Ya iya ya tidak. Ya iya ya tidak. Ya iya ya tidak. Makanya la ilaha illa ana, dia benar di dalam kesunyian, di dalam keheningan, tetapi salah ketika diucapkan. Nah itu saya tidak tahu apakah itu kata-kata terbaik, tapi sampai saat ini menurut saya itu yang terbaik. Sampai saat ini yang besok nggak tahu saya. Itu kata-kata terbaik sampai saat ini. Okay. Nah itu untuk menjaga betul, jangan sampai tadi yang saya sebut itu Kak, di kemarin apa tadi ya. Jadi kalau nggak hati-hati belajar la ilaha illallah itu bisa terjerembab di dalam comberan kemusyrikan, tetapi kalau beruntung bisa masuk ke dalam dunia tauhid yang begitu indahnya gitu. Nah, itu untung-untungan. Wah, Ustaz untung-untungan meden-meden. Iya, makanya pasrah saja sama Allah gitu. Karena itu untung-untungan. Nah, ditolong Allah ya alhamdulillah, kan Allah itu yudhillu mayasa wa tudhillu mayasa. Apa? Yahdi mayasa wa tudhillu mayasa kan. Allah itu kan yang menunjukkan dan Allah yang menyesatkan kan Kak. Ya makanya ya pasrah sama Allah gitu maksud saya. Terus sendiri dengan ya Allah gitu. Misalnya ono ingin terasa ini terus diakui. Ada rasa diakui nggih ya Allah jenengan ingkang. Ya tadi itu ada yang sangat bagus via saya. Ustaz, saya zikir nafi isbat, tidak ada yang bisa memberi saya petunjuk illallah kecuali engkau ya Allah lah itu. Nah, zikir nafi isbatnya begitu. Jadi waktu tarik nafas tidak ada yang bisa memberi hamba petunjuk, hembuskan nafas kecuali engkau ya Allah lah. Yang benar ngono kuwi. Dan selalu begitu. Karena kalau di dunia itu dinamis ya, ilmu lah ya, ilmu itu dinamis betul. Nanti mungkin kita ini misalnya Mas Furqon ini bisa memahami begitu, lalu ada orang ngeyel. Ada orang yang kan marah, loh, kan jadi ego kan. Jadi ilmunya menimbulkan ego gitu. Nah itu terus gimana Ustadz? Ya diakui aja. Terus pokoknya diakui, jangan dilawan. Karena yang ingin melawan adalah aku yang lain, ego yang lain. Kalau mengaku itu membiarkan. Ya, jadi tidak nambahin ego gitu kan. Ya gitu saja. Oke, selanjutnya dari Zakia. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Maaf saya belum berani zikir yang ketiga, yaitu la ilaha illa ana. Kalau yang ke-1 dan kedua itu zikir sehari-hari. Gimana guru sebaiknya beraniin aja atau bagaimana? Oh ya nggak bisa. Kalau diberaniin aja mustahil, karena zikir la ilaha illa ana ketika nggak ada ingin. Jadi zikir la ilaha illa ana itu hakikatnya bersifat pasif. Kita menunggu diajak Allah. Bukan kita yang ingin. Tapi Allah yang akan mengajak kita. Itu yang selalu ingin saya sampaikan. La ilaha illa huwa itu ego. La ilaha illa anta itu ego. La ilaha illa ana harus tanpa ego. Ya, jadi jangan rasa diwanek-wanekke itu nanti ego terus. Biarkan. Jadi kemarin saya bilang tekunlah zikir la ilaha illa huwa, disiplinlah zikir la ilaha illa anta, dan tunggulah Allah membuatmu la ilaha illa anta. Nah itu nunggu, nggak bisa pakai ego. Nggak usah dipaksa-paksain. Ya nggak usah dipaksain, cuma ngaku gitu loh kan. Ngaku kalau kita belum. Ya gini ya Allah kula nenggo ya Allah gitu. Nah, tapi nanti ego lagi gitu. Makanya dinikmati aja. La ilaha illallah itu dinikmati, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa dinikmati, la ilaha illa anta dihayati. Lalu ya nggak usah nunggu kersane Allah. Kersane Allah mau membuat saya la ilaha illa ana ya nggak apa-apa, enggak nggih mboten napa-napa, yang penting niki jenengan ingkang berkehendak ya Allah. Loh gitu loh kan. Nah itu memang selalu yang tadi saya sampaikan itu, ego itu indah, tetapi ya dia itu netral, bisa nutupi,
bisa mempercepat. Nah, mempercepat itu ketika ego mau mengaku. Melambat ketika ego melawan. Nah, ya, sehingga saya tuh selalu mengingat ya, kalau di Risalatul Qushairiyah itu al-qanaatu kanjul la tanfa. Qanaah, menerima itulah samudra yang tidak bertepi ya. Memang menerima. Kita boleh memang melawan, itu dalam tarbiyah ada seperti itu ya, dalam ilmu tarbiyah. Kalau anak nggak sholat, kita ajari sholat, atau kalau perlu kita paksa, kalau perlu ada hukuman. Kalau perlu ada apa Kak namanya? Hadiah dan hukuman apa? Reward punishment. Ada reward and punishment kalau perlu ya. Nah, tapi itu ego. Nah, tapi boleh. Nah, pada saatnya ya silahkan pakai itu. Tapi pada akhirnya, pada ujungnya, pada esensi yang terdalam, hidayah itu dari Allah, tidak diberi hidayah ya dari Allah. Wismu malane terserah jenengan ya Allah. Semoga kula niku isone la ilaha illa huwa nggih saya praktekkan. Saya la ilaha illa anta saya nikmati. Jenengan mau mengajak saya menjadi la ilaha illa anta monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Oh, itu paling ya, itu paling saya kira paling jalan paling indah menurut saya sampai hari ini. Ya gitu Kak, ada lagi. Oke, selanjutnya ada dari Sri Kuntayani. Ya. Dari pemahaman saya, la ilaha illallah, semua yang ada tanpa terkecuali itu manifestasi dia. Tapi begitu ditunjuk bukan dia. Dari pemahaman itu saya bisa merasakan cinta kasih karena mereka adalah aku yang lain. Pelajaran bagi saya melihat Allah di orang yang nyebelin atau masalah yang sulit itu susah karena saya terjebak dari pemaknaan saya sendiri. Abah Yai, yang saya tanyakan manifestasi bahasa tasawufnya itu apa makhluk? Pendidikan saya S1, SD saja. Panjang Kak ya ini Kak? Iya. Sebentar. Tak bacain. Dibacain lagi Kak, yang mana Kak? Dari Sri Kuntayani, dari pemahaman saya. Coba dibaca lagi, diulang. Dari pemahaman saya la ilaha illallah, semua yang ada tanpa terkecuali itu manifestasi dia. Tapi begitu ditunjuk bukan dia. Ya, bener itu. Terus? Dari pemahaman itu saya bisa merasakan cinta kasih karena mereka adalah aku yang lain. Pelajaran bagi saya melihat Allah di orang yang nyebelin atau masalah yang sulit itu susah karena saya terjebak dari pemaknaan saya sendiri. Abah Yai, yang saya tanyakan manifestasi bahasa tasawufnya itu apakah makhluk pendidikan saya? Oh maklum. Maklum dengan saya S1 gitu ya. Maksudnya gitu ya. Yang saya tanyakan manifestasi bahasa tasawufnya itu apa? Nggak usah dibahasakan tasawuf, dirasakan aja Bu. Oke, dirasakan. Nah, nggak usah dimanifestasikan. Jadi rasa seperti itu tuh benar. Semua itu yang ada tanpa kecuali itu manifestasi Allah, bener itu. Tetapi ketika ditunjuk jadi enggak. Bahkan kalau bahasa lebih tegas lagi, semua itu Allah, tapi kalau kamu tunjuk enggak. Karena kalau ditunjuk berarti terbatas. Jadi identitas gitu loh. Kalau ditunjuk jadi identitas, makanya nggak bisa nunjuk. Sehingga balik lagi ke rumusnya, la ilaha illallah itu benar di dalam keheningan. Tetapi salah ketika diucapkan. Itu rumus. Rumus yang sampai saat inilah menurut saya itu kata-kata yang bagi saya membuat saya tenang gitu. Ya, jadi kalau bahasa tasawufnya apa, ya nggak usah dikasih bahasa. Atau nanti ibu bisa merenungi dikasih bahasa sendiri. Kasih nama boleh, bebas nggak? Nanti dikasih nama sendiri aja. Ini fenomena apa? Oh, dikasih nama sendiri bagus itu. Ya memang yang paling berat itu kan melihat manifestasi Allah pada orang yang nyebelin nggak? Itu berat memang. Ya berat karena ego nggak mau kan. Jadi kalau dapat yang enak, ego itu mudah menerima. Ya lebih mudah lah menerimanya. Tapi dapat nggak enak kan, tapi resikonya dapat enak itu sombong nggak? Itu resikonya. Dapat nggak enak, resikonya ya putus asa itu. Dan resikonya ego melawan. Kok gini sih? Aku padahal sudah. Ya itu. Tapi itu lagi nanti baliknya ya Allah. Terus kalau berat gimana Ustaz? Terus diakui pokoknya. Ya Allah saya akui ini berat memang. Saya kalau lihat dia itu. Saya malah ego saya yang memuncak ya Allah. Saya nggak bisa melihat engkau di sana. Iya kan? Iya. Nah itu diakui aja, nggak usah ini. Terus ada lagi tuh. Selanjutnya pemahaman saya la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Yang baik datang dari Allah, yang jelek buruk datang dari saya pribadi. Abah Yai, dari pemahaman saya di atas mohon dikoreksi dan kami semua di sini minta bimbingan dari Abah. Matur nuwun.
lampaui baik dan buruk. Lampaui ya. Lampaui baik dan buruk. Wong kalau kita itu bilang begini ya, sebenarnya ini hati-hati ya. Saya mohon untuk tidak dihakimi secara langsung, tetapi saya ingin dihayati. Ketika orang yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya sendiri, itu kemusyrikan sebenarnya. Iya. Berarti kamu bisa membuat sesuatu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau di tataran syariat kan harus begitu kan. Nah, makanya saya minta untuk tidak dihakimi omongan saya ya. Jangan dihakimi dulu gitu. Jangan tergesa-gesa dihayati. Jadi kalau orang bilang yang baik datang dari Allah, loh itu yang buruk datang dari Allah, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran itu baik buruk itu dari Allah, bukan dari kita. Nah, yang salah ya sebenarnya yang harus kita nganu itu melampauilah baik dan buruk, dilampaui. Karena sebenarnya baik itu yang nggak ada, buruk itu nggak ada kan, sebenarnya. Makanya semua dari Allah sebenarnya. Baik dan buruk itu menurut ego sebenarnya. Sebenarnya satu ke satu. Ya, jadi kalau kita merasakan saya mempersepsi ini baik dan buruk itu ego. Contohnya, saya sering ngasih contoh ini. Ada seorang kiai dikasih hadiah seekor kuda yang indah oleh muridnya. Menurut ego kan bagus kan, baik kan dapat kuda. Lalu muridnya bilang sama Pak Kiai, wah Pak Kiai ini nasib baik Pak Kiai. Pak Kiai dapat hadiah kuda yang mahal, yang tangguh. Pak Kiainya bilang saya nggak tahu, itu baik apa buruk nggak tahu saya. Terus paginya kudanya hilang, nggak masuk hutan. Muridnya bilang sama Pak Kiai ini nasib buruk Pak Kiai. Kudanya hilang, Pak Kiainya bilang nggak tahu itu buruk apa baik. Terus kudanya paginya datang lagi bawa teman-temannya dari hutan nggak? Wah, muridnya bilang wah nasib baik Pak Kiai. Kemarin yang hilang sekarang balik lagi, sudah malah bawa teman-temannya Pak Kiai. Pak Kiainya bilang saya nggak tahu itu baik apa buruk. Paginya bener anaknya Pak Kiai yang banyak bontotnya naik kuda jatuh kakinya patah. Muridnya bilang melapor ke Pak Kiai nasib buruk Pak Kiai. Putra jenengan jatuh dari kuda yang kemarin hilang itu, yang kemarin balik itu kakinya patah Pak Kiai. Nasib buruk Pak Kiai. Pak Kiainya bilang aku nggak tahu. Wah, terus ada paginya lagi ada tentara datang dari ibu kota mencari anak-anak muda yang sehat disuruh perang. Wah ini harus perang ini karena ada mana? Kan muridnya anaknya Pak Kiai kan kakinya patah nggak ikut perang kan. Menurut persepsinya murid tadi nasib baik kan. Nasib baik Pak Kiai. Untung muridnya putrane Pak Kiai kakinya patah sehingga tidak perlu ikut perang. Pak Kiainya bilang aku nggak tahu. Jadi sebenarnya baik dan buruk itu ya ilusi ya. Jadi ngomong baik dari Allah, baik dari Allah dan yang buruk dari saya, itu ngomongin ilusi yang nggak ada sebenarnya. Ya itu ya. Jadi memang bahasa-bahasa seperti ini perlu kerendahan hati untuk memahaminya. Jangan langsung emosional ketika meresponnya ya kayak. Perlu dihayati. Jadi saya katakan saya nggak ngoreksi ini hanya dari pemahaman saya, tapi misalnya Ibu Sri Kuntayani merasa nyaman seperti itu ya nggak apa-apa ya, cuma itu tadi yang jadi kalau dari sisi pemahaman tauhid semua dari Allah, nggak ada yang tidak. Nah itu kalau baik dan buruk itu nggak ada. Ya gitu Kak. Ini kalau kedua-dua bisa salah paham ya. Terakhir nih yang terakhir ya. Dari Mang Atsal. Ya. Subhanallah, saya bersyukur kepada Allah dan terima kasih sama Pak Ustadz. Udah lama ngikutin tasawuf Indonesia dan bisa tenang meski masalah bertubi-tubi yang akhirnya dibereskan kembali oleh Allah. Tapi saya baru merasakan ketenangan yang luar biasa kali ini, dan entah apa itu saya tidak bisa menceritakan. Fazikir la ilaha illa anta. Terima kasih Ustaz. Ya udah ya, saya kira itu pernyataan yang dia disyukuri lah ya. Jadi disyukuri dan tidak terlalu ingin. Jadi kalau zikir itu jangan terlalu ingin sensasinya kan. Zikir itu ya kita ini ya disuruh zikir aja lah. Nah gitu, dinikmati aja zikir itu. Lalu nanti muncul sensasi seperti mungkin ketidaknyamanan, lalu ada sensasi tadi yang beragam sekali dan banyak sekali, nggak perlu dianalisis. Kalau rasanya nyaman disyukuri, alhamdulillah. Kalau rasanya nggak nyaman, ya kalau bisa alhamdulillah juga. Alhamdulillah ya. Kan Rasulullah gitu ya. Jadi yang enak ya disyukuri, yang nggak enak ya disyukuri. Yang nggak enak ya alhamdulillah ala kulli hal.
Ya, jadi sebenarnya baik dan buruk itu kita tidak pernah bisa menyimpulkan, Kak. Saya misalnya kalau baik dan buruk itu ada, Kak. Tetapi orang baik dan buruk itu ilusi. Ya, kalau baik dan buruknya itu secara hukum etika ada baik buruk. Tetapi orang itu baik atau orang itu buruk itu belum tentu, Kak. Itu sangat dinamis. Orang buruk hari ini bisa baik besok, menurut saya kita loh. Buruk ketika orang kita persepsi dia terhadap orang itu buruk, besok persepsi kita bisa jadi baik. Misalnya gini contoh, saya kemarin lihat film pendek itu, yang judulnya maaf apa ya? Sorry apa yang dapat ini apa? Jadi ada seorang murid yang selalu telat kalau sekolah. Ya, kalau telat gurunya dipukul terus karena telat terus. Ya, muridnya hanya sampai akhirnya tiap datang muridnya cuma ngantongin ini karena telat terus itu. Telat terus dipukul gitu. Menurut gurunya kan murid ini bandel kan. Nah, suatu ketika guru ini tahu si murid tadi itu ternyata setiap pagi itu dorong ibunya ke rumah sakit untuk dorong ibunya ke sebuah tempat karena ibunya perlu perawatan. Jadi dia itu telat karena itu. Karena setiap pagi punya tugas untuk nganter ibunya. Akhirnya guru tadi ya hanya bilang sorry. Makanya judulnya itu sorry itu dapat apa itu kalau kalau di dunia itu kalau film terbaik itu ya. Apa ya? Nah, pokoknya dapat itulah, dapat penghargaan seperti itu. Dan itu bagi saya itu kan baik dan buruk itu sebenarnya ya ilusi itu kayak gitu. Kita lihat orang buruk karena kita nggak tahu di belakangnya itu ada apa gitu. Si guru ini melihat si murid ini telat, terlambat, bandel, karena dia tidak tahu latar belakangnya. Ya kalau lihatnya manusia itu dan hanya bisa melihat itu hanya sekotak-kotak gitu. Dia tidak melihat secara keseluruhan gitu. Kita kalau lihat misalnya ada pencuri, kita lihat ya jeleknya kan. Mencuri itu syariatnya jelek, betul mencuri, tapi si pencuri belum tentu jelek kan. Ya, mencuri itu jelek kan, tapi si pencuri belum tentu jelek. Nah misalnya ada orang di rumah, ibunya kelaparan, anaknya kelaparan, semua kelaparan, lalu dia mencuri uangnya kami 20.000 misalnya. Kami kadang-kadang kalau lihat uangnya 20.000 jahat ya kan. Tetapi ketika kami tahu itu, kami akan merasa aku yang jahat ternyata. Iya kan? Ternyata aku yang jahat, aku tidak memperhatikan tetanggaku yang kelaparan, kan gitu kan? Loh, jadi bisa balik Kak. Nah itu, jadi baik dan buruk saya sebut ilusi itu baik dan buruknya ada. Tetapi yang baik dan yang buruk itu nggak ada sebenarnya. Maksudnya nggak ada itu dinamis gitu loh kan. Kita nggak pernah tahu di belakang itu ada apa. Walaupun nanti secara syariat kami jadi hakim ya tetap pakai ilmu syariat. Itu jadi hakim karena itu kan hidup di dunia masyarakat memang begitu. Mau nggak mau pencuri kalau tadi nyuri uang kami 20.000, kalau di hakim tetap dia dijatuhi hukuman kok. Harus begitu memang. Nah, tetapi hakikatnya kan enggak. Hakikatnya dia enggak baik. Hakikatnya dia enggak buruk sebenarnya. Ya, hakikatnya enggak buruk karena kalau buruk itu bisa penyebabnya macam-macam. Makanya dulu Abu Nawas itu pernah Kak dimintai tolong Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid itu berapa menit udah? 32. Oh, udah tak terusin ini ya. Enggak apa-apa nih. Nah, Harun ar-Rasyid itu melihat Abu Nawas kan orangnya bijaksana dan bisa humor kan. Humor dan bijak gitu. Kamu harus jadi hakim agung kata Harun ar-Rasyid. Dipaksa Abu Nawas itu jadi hakim agung. Jangan Baginda, kalau aku jadi hakim agung negaranya rusak katanya. Enggak, kamu itu kan kamu nasihati aku terus lewat humor-humormu. Udah kamu jadi hakim. Bener kan? Jadi hakim dia akhirnya. Bener. Nah, suatu ketika ada orang kecurian, lapor ke hakim. Nah, saya kecurian Pak Hakim. Oh ya, kamu tahu pencurinya? Ciri-cirinya ini. Dicari sama tentara, ketemu sama polisi, ketemu nih pencurinya kan. Ditanya, kenapa kamu nyuri? Loh, saya itu nyuri karena, wah, buktinya anak saya kelaparan, ini kelaparan, makanya saya nyuri Pak Abu Nawas gitu. Oh iya, berarti yang salah ini lurahnya katanya. Lurah kok nggak tahu ini rakyatnya kelaparan, lurahnya dipanggil Kak. Kamu tahu nggak kalau ada rakyatmu kelaparan? Nggak tahu Pak. Loh, gimana kamu jadi lurah kok nggak tahu ada rakyatnya kelaparan? Kamu yang salah, yang saya penjara katanya. Lalu terus lurahnya bilang, lah misal pun saya tahu Pak Abu Nawas, memang kebijakan negaranya kurang Pak Abu Nawas. Jadi di tempat kita itu Pak Abu Nawas ya, bendungan nggak diperbaiki, ini nggak pergi. Jadi para petani itu kelaparan semua. Pak petani itu nganunya jengkel, makanya kemiskinan itu Pak Abu Nawas. Kemiskinan itu banyak di tempat kita.
Oh berarti yang salah siapa? Gubernur katanya. Gubernur dipanggil. Berarti yang salah gubernurnya, kata Abu Nawas. Gubernur, kamu yang saya penjara. Loh kok bisa katanya? Kamu nggak memperhatikan ini. Rakyatmu di daerah ini tuh bendungannya rusak. Para petani ini nggak bisa bertani dengan baik. Makanya banyak kemiskinan, lalu ada pencurian. Yang salah kamu katanya. Yang di penjara gubernurnya. Tapi gubernurnya protes. Ya saya itu nggak dapat perintah dari Khalifah Harun ar-Rasyid kok Pak Nganu, dan saya nggak punya dana, nggak punya dana ya APBD lah, APBD yang cukup untuk memperbaiki ini karena nggak dapat dari pusat kan. Berarti yang salah Khalifahnya. Harun ar-Rasyid yang dipanggil kan. Harun ar-Rasyid yang dipanggil. Weh Khalifah, kamu yang saya penjara. Loh, apa salahku, kata Harun ar-Rasyid. Ini ada orang nyuri gara-gara dia miskin. Dia miskin gara-gara bendungannya bendungan untuk pertaniannya nggak diurus. Kata gubernur nggak diurus karena nggak ada dana dari pusat. Berarti kamu yang saya penjara. Langsung Harun ar-Rasyid itu udah kamu nggak jadi hakim, jadinya jadi langsung dipecat Abu Nawas. Maksud saya itu mau cerita apa kak? Cerita bahwa baik buruk itu ya relatif gitu. Ya kalau kita mau bicara hakikat lah ya. Kalau bicara syariat ya tetap orang nyuri tetap dihukum. Kan yang namanya hukum kan formal, kan hukum formal, bukan mencari keadilan. Kita nyari keadilan di dunia itu nggak ada sebenarnya. Ya, hakikatnya loh ya. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha adil melalui prosedur-prosedur hukum. Ya, benar namanya prosedur, tergantung ada alat bukti, tergantung gini-gini, dan itu sangat ya nyun sewu ya. Saya tuh kalau bilang orang itu ketika ada dua orang di pengadilan, yang menang kadang-kadang bukan yang benar, yang pengacaranya mahal. Bukan yang benar ya. Kadang-kadang, saya nggak mengatakan semua ya. Kadang-kadang yang menang itu yang pengacaranya mahal. Bukan karena dia yang benar atau salah kan. Nah makanya itu. Ya saya nyebut kalau di dunia memang kita mau nggak mau ngikutin prosedur kan itu syariat ya. Tetapi hakikatnya tidak. Hakikatnya itu bener apik elek ya nggak tahu kak. Yang salah yo kayak tadi itu, yang salah siapa coba akhirnya. Ya coba kalau gitu yang salah ada orang nyuri karena ini ya nih. Kan ujung-ujungnya karena kebijakan negara, ujung-ujungnya nanti kalau dicari-cari begitu kan selalu ada kan. Mau nyari seorang yang betul-betul salah itu susah. Makanya saya kalau sering nyebut ya, salah dan benar itu ada, baik buruk ada, tapi orang salah dan orang benar, orang baik dan orang buruk itu sebenarnya nggak ada. Ya saya kira gitu kami, terima kasih ya sudah semua pertanyaan sementara sudah kita jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.